Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan serta nikmat panjang umur sehingga masih dapat bersama-sama dalam melanjutkan kegiatan pembelajaran Al-Qur'an hadis walaupun dalam keadaan masa pandemi Covid-19. Saya doakan semoga adik-adik semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjalankan protokol kesehatan selama di rumah masing-masing dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah adik-adik, hari ini saya akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis tentang bertanggung jawab menjaga amanah. Materi ini memiliki kompetensi dasar. Yang pertama dalam segi spiritual, yakni bagaimana kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala tentu saja dalam Al-Qur'an ataupun hadis, khususnya dalam menjaga amanah. Yang kedua, kompetensi dasar dalam segi sosial, yakni bagaimana kita mengamalkan sikap bertanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai salah satu upaya membentuk sikap daripada anti korupsi dalam berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, aspek pengetahuan, yakni kita akan menganalisis ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang tanggung jawab dalam amanah. Antara lain terdapat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, di mana di situ berisi tentang tanggung jawab dalam keluarga. Kemudian Quran surah Thaha ayat 132, perintah menegakkan sholat. Kemudian Quran surah Al-An'am ayat 70, tentang bagaimana menjaga diri dari orang-orang yang terbuai oleh kehidupan dunia. Dan yang keempat, Quran surah An-Nisa ayat 36, berbicara tentang menjaga diri daripada atau perintah mentauhidkan Allah dan berbuat baik. Serta Quran surah Hud ayat 117 sampai dengan 119, di mana Allah mengisahkan dalam ayat tersebut bahwa Allah tidak akan membinasakan secara semena-mena kepada suatu kaum yang berbuat kebaikan. Dan di sini juga kita akan mempelajari tentang hadis riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berisi tentang tanggung jawab. Baik adik-adik, berikutnya kita akan simak materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita masuk kepada ayat-ayat yang sudah disampaikan di muqaddimah tadi, sebelumnya saya ingin mengulas tentang amanah. Ada yang tahu apa itu amanah? Masih pada mikir ya? Jadi, setiap manusia itu memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melaksanakan setiap amanah yang dipikulnya. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang diterimanya. Maka tanggung jawab ini adalah satu bentuk kesadaran manusia akan tingkah laku ataupun perbuatan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jadi adik-adik perlu mengetahui bahwa tanggung jawab itu sifatnya kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Setiap manusia pasti akan diberikan tanggung jawab. Sehingga tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan kata amanah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur atau dipercaya. Kata amanah sendiri diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Definisi ini mengandung pengertian bahwa sikap amanah melibatkan dua pihak antara pemberi amanah dan penerima amanah, di mana kedua pihak itu harus saling menjaga amanah yang sudah diberikan. Sementara secara terminologi atau secara istilah ada beberapa pendapat tentang makna daripada kata amanah. Salah satunya adalah pendapat dari Ahmad Mustafa Al-Maroghi. Ini adalah seorang mufassir. Beliau mengatakan bahwa amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Ada juga pendapat dari Ibnu Arabi
yang berpendapat bahwa amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang bisa diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya. Kita juga mengetahui bersama bahwa sikap amanah ini merupakan salah satu dari 4 sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Sehingga sikap amanah ini memiliki makna dan dimensi yang sangat luas. Dalam ranah kepemimpinan, sifat amanah ini harus menjadi ciri khas yang melekat bagi seorang muslim. Jabatan yang tinggi merupakan bentuk amanah yang harus dijaga, karena setiap individu, terlebih bagi seorang pemimpin untuk level apapun, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai di sini adik-adik sudah mengetahui dan memahami tentang makna daripada kata amanah. Selanjutnya kita akan lanjut kepada ayat-ayat dan hadis yang membahas tentang menjaga amanah. Baik, yang pertama adalah Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Berikut akan saya bacakan ayatnya dan silahkan adik-adik memahami dan menyimak bacaan ayat daripada Quran Surah At-Tahrim ayat 6 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Baik adik-adik semuanya, berdasarkan ayat yang sudah saya bacakan tadi, kita dapat melihat bahwasanya dalam ayat ini, Quran Surah At-Tahrim ayat 6, Allah memerintahkan kepada umat manusia yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya agar menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Api neraka itu bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan taat dan patuh melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya, serta mengajak keluarga supaya melaksanakan perintah agama dan meninggalkan apa yang dilarangnya, sehingga mereka akan selamat dari panasnya kobaran api neraka. Jadi adik-adik bisa paham bahwasanya dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6 tadi ditekankan bahwa Allah memperingatkan kepada manusia agar menjaga diri dan keluarga. Jadi bukan hanya diri kita tetapi juga keluarga kita harus kita jaga daripada panasnya api neraka. Caranya bagaimana? Caranya sudah disampaikan juga dalam ayat tadi, bahwasanya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Berikutnya kita lihat Quran Surah Toha ayat 132. Saya akan bacakan
Quran Surah Toha ayat 132 dan adik-adik silakan menyimak di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu littaqwa. Artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Penjelasan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar menyeru keluarga masing-masing untuk mendirikan sholat dan bersabar. Maksudnya, menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka dengan cara melaksanakan sholat yang diikuti dengan kesabaran dalam melaksanakannya. Pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala ini juga sekaligus merupakan wujud nyata dari tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya agar tidak menjadi umat yang lemah sehingga dapat diselamatkan daripada siksa api neraka. Nah, jadi lanjutan dari Quran surah At-Tahrim ayat 6 tadi bahwasanya dalam surah Toha ini caranya juga bagaimana melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu adalah salah satunya melaksanakan atau mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat ini juga harus kita ikuti dengan kesabaran. Karena tidak banyak daripada kita melaksanakan sholat tapi terburu-buru. Ya, nah ini yang ditekankan dalam ayat ini adalah mendirikan sholat, kemudian bersabar dalam melaksanakan sholat yang kita laksanakan. Jadi bisa dipahami ya adik-adik semuanya. Berikutnya kita simak lagi penjelasan Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 70 tentang menjaga amanah. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Nah, kalau kita lihat ayat ini masih ada hubungannya ya dengan ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi, yakni surah At-Tahrim ayat 6 dan Quran surah Toha ayat 132. Dalam ayat ini, Quran surah Al-An'am ayat 70, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman agar meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan bahan untuk bersenda gurau atau memperolok-olokkan agama mereka.
Mereka mau mengerjakan perintah agama dan menghentikan larangannya atas dasar main-main dan tidak bersungguh-sungguh. Mereka tidak membersihkan diri dan jiwa mereka serta tidak memperbaiki budi pekertinya sebagaimana apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar Rasul dan kaum muslimin memberi peringatan kepada mereka dengan ayat-ayat Al-Qur'an agar tiap-tiap diri mereka sadar dan waspada. Karena jika tidak, mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Dan pada hari itu, hari kiamat ya, tidak ada sesuatu pun yang dapat menolong, membawa kebaikan ataupun menolak kejahatan dan kesengsaraan yang mereka alami selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari tadi kita sudah menyimak tadi dalam ayat disampaikan bahwa penduduk neraka itu ya disediakan mereka itu minuman, tapi minumannya itu dari air yang mendidih, ya itu sebagai azab yang pedih bagi mereka karena kelalaian mereka, karena kekafiran mereka tidak mau mengindahkan apa yang diperintahkan Allah lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai juga kita pada ayat yang terakhir tentang bertanggung jawab dalam menjaga amanah, yakni Quran Surah An-Nisa ayat 36. Disimak baik-baik ya adik-adik bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kedua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36 ini menjelaskan kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama. Karena dalam ayat ini perintah ibadah itu bukan hanya berupa ibadah ritual atau ibadah mahdoh seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Tetapi ibadah juga mencakup ibadah yang ghairu mahdoh. Yakni apa itu ghairu mahdoh? Apa itu ibadah ghairu mahdoh? Ya ibadah yang semua pekerjaan yang baik yang dikerjakan dengan niat mencari atau memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga Allah mengatur kewajiban manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah kedua orang tua, maka Allah menyuruh berbuat baik kepada karib kerabat. Setelah itu kepada anak yatim dan juga orang-orang miskin. Kemudian dalam ayat ini juga dikatakan perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Apakah itu tetangga kita yang dekat ataupun tetangga yang jauh. Begitu juga dengan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Dan di akhir ayat ini perlu digarisbawahi oleh adik-adik semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia tidak suka atau tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, jadi adik-adik tidak boleh sombong, tidak boleh bangga dengan diri sendiri karena kita semua ini pada hakikatnya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Derajat manusia itu akan terangkat jika ketakwaan dia kepada Allah itu sangat tinggi. Jadi ini perlu dicatat daripada ayat Quran Surah An-Nisa ayat 36.
Nah, sekarang ini kita akan simak firman Allah dalam Quran surah Hud ayat 117 sampai dengan 119. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu telah tetap. Aku pasti memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Nah, di sini ada 3 ayat. Akan dijelaskan dari ayat 117. Nah, di situ berisi bahwa Allah menjelaskan Dia tidak akan membinasakan suatu negeri selama penduduk negeri itu masih berbuat kebaikan, tidak suka berbuat zalim, antara lain tidak suka mengurangi kadar timbangan sebagaimana kaumnya Nabi Shu'aib yang kemudian tidak melakukan perbuatan LGBT, ya, sebagaimana umatnya Nabi Lut, kemudian tidak patuh, kejam dan bengis seperti halnya yang terjadi pada masa Fir'aun. Yang demikian itu adalah contoh-contoh dari suatu kezaliman. Nah, selama dalam satu negeri itu tidak berbuat kezaliman, penduduknya senantiasa berbuat kebaikan, maka Allah tidak akan membinasakan negeri itu. Nah, kemudian pada ayat 118 dijelaskan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan umat ini menjadi satu dalam beragama sesuai dengan asal fitrah kejadiannya, maka niscaya hal itu pasti terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dilengkapi dengan akal, sehingga mereka berusaha untuk berbuat dengan ikhtiar tanpa ada paksaan, dan kemudian dijadikan mereka itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Kemudian pada ayat 119 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perselisihan itu tidak hanya terjadi di antara para pemeluk agama, misalnya agama Yahudi, Nasrani, Majusi dan Islam sekalipun, tetapi juga sesama penganut agama yang sama pun kadang sering berselisih, ya, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Mereka itu akan selalu bersatu dan selalu mengupayakan persatuan agar manusia tetap pada ketentuan Allah, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi demikian penjelasan daripada ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bertanggung jawab dalam amanah. Untuk selanjutnya, adik-adik, saya harapkan untuk menyimak kembali materi atau ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi, kemudian mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan daripada ayat yang sudah disampaikan tadi. Karena ayatnya ada banyak, silakan adik-adik memilih ayat yang ingin dihafalkan. Kemudian nanti setelah sudah dihafalkan, kemudian disampaikan, nanti dikirim di grup kelas, ya, akan saya periksa dan akan saya nilai. Baik, untuk hari ini sampai di sini dulu penjelasan tentang ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban menjaga amanah. Untuk selanjutnya nanti akan dipersiapkan minggu depan hadis. Kita akan membahas hadis tentang bertanggung jawab dalam menjaga amanah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.